Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini pasti kita akan update lagi soal Bitcoin, karena Bitcoin hari ini menunjukkan indikasi yang cukup positif dan ada data-data yang sangat penting yang pengen saya share hari ini ke teman-teman semuanya. Jadi jangan sampai kelewatan dan jangan di skip videonya. Kita akan mulai videonya sekarang. Oke guys, sebelum dimulai lagi saya pengen kasih tahu, tolong dimaklumin jika di belakang layar itu ada suara-suara agak ribut sedikit karena memang di rumah saya lagi ada renovasi. Jadi dimaklumin sedikit lah ya. Oke, jadi kita akan mulai langsung aja dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto itu di angka 2,12 triliun dolar atau naik sekitar 3,52%. Bitcoin sendiri di angka 47.092 dolar, naik 4%, Ethereum naik 3% ke 3.412, Binance naik 3,6% ke 415 dolar, XRP 1,09 dolar, naik 1,62%, Solana turun sedikit 5% ke 158, Polkadot 36,84 dolar, naik 5,6%. Dogecoin 0,24 dolar, naik 2%. Uniswap itu naik 12% hari ini, lumayan banget ke 25,68 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin dan kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, hari ini headlinesnya di mana-mana adalah soal Golden Cross, guys. Jadi hari ini secara resmi gitu ya, Bitcoin sudah terjadi Golden Cross di MA50 dan 200-nya, di mana yang artinya MA50 ini sudah menyeberang ke atas atau bersilangan dengan MA200 ke arah atas. Oke, jadi headline-nya hari ini adalah Golden Cross, dan secara teknikal itu secara teori ya itu adalah sebuah hal yang bullish gitu. Dan narasinya juga adalah terakhir kali kita ngeliat Golden Cross itu ada di sekitaran bulan Mei tahun 2020, dan setelah terjadi Golden Cross ini, terakhir kali terjadi Golden Cross. Nah, ini sekitaran sini terakhir terjadi. Kita coba ukur. Jadi terakhir kali terjadi Golden Cross, kita ngelihat ada rally sebesar 16% ke atasnya, walaupun ya tidak dalam straight line ya, atau tidak dalam garis lurus. Kita pasti ada dalam perjalanan ada koreksi, tetapi overall kita mencapai sampai 600-an% setelah terakhir kita ngelihat Golden Cross. Tetapi ada catatannya guys ya, bahwa tidak selamanya Golden Cross itu menyebabkan harga rally tinggi gitu. Dan kita bisa lihat di sini, ini juga kita ada Golden Cross sebenarnya di sini di sekitaran 17 Februari 2020, tapi kemudian invalid karena dibawa lagi turun. Dan ini malah jadi dead cross lagi, baru akhirnya kita ngeliat Golden Cross lagi, dan Golden Cross ini yang berhasil. So, take away-nya apa? Bahwa sekali lagi indikator itu ada probabilitasnya guys. Tidak ada indikator yang menunjukkan 100% kebenaran. So, teman-teman tidak boleh menjadikan satu indikator itu sebagai alat pengambilan keputusan. Teman-teman memerlukan bukti-bukti lain, data-data lain, indikasi-indikasi lain untuk memperkuat tesis teman-teman bahwa kemungkinan Golden Cross ini akan membuat harga rally naik. Apalagi buktinya, datanya seperti apa, itu harus dianalisa lagi. Jadi teman-teman nggak boleh menjadikan satu indikator itu langsung dengan ada indikator itu teman-teman mengambil keputusan dari indikator tersebut. Misalnya salah satunya contohnya misalnya ya ini Golden Cross. Misalnya teman-teman lihat Golden Cross lalu tiba-tiba langsung buy tanpa ada analisa yang jelas lagi, itu bisa jadi akan berakibat buruk. Sebaliknya, kalau teman-teman ngeliat Golden Cross lalu tiba-tiba Dead Cross lalu tiba-tiba teman-teman langsung jual juga di sini, misalnya katakanlah teman-teman lihat di sini, wah Dead Cross nih, langsung jual, sell, rupanya harganya naik juga gitu kan. Jadi ya itu semuanya technical analysis, itu ada probabilitasnya. Teman-teman nggak boleh menjadikan satu indikator sebagai alat pengambilan keputusan, harus mempunyai data yang lebih gitu ya, dan analisa lebih lanjut gitu. Nah, itu adalah soal Golden Cross. Kemudian kalau misalnya kita zoom in ke time frame-nya 1 hour, memang kita udah breakout sedikit dari area ya, semacam falling wedge lah di sini ya. Dan semalam juga mungkin saya udah ingatin ya,
ada nggak di Telegram group ya, bahwa kalau misalnya kita break dari area falling wedge ini, maka kemungkinan at least kita akan retest ke sekitaran ini. Oh, saya ada ingatin tapi di grup VIP bahwa jika kita breakout dan retest ini terjadi di sini, kita kemungkinan akan retest lagi ke area resistance di sini. Nah, next menurut saya yang harus dilakukan Bitcoin adalah jika ingin melanjutkan penguatannya, maka at least kita harus close di atas sekitar 48 ribuan sampai 48.500 di sekitaran sini. Dan kita kemudian mencari konsolidasi di sini, pattern continuation, untuk menjadikan area resistance di sini nanti menjadi support. Kemudian nanti kita mungkin bisa mencari setup untuk buy. Jadi untuk sementara pun saya masih belum mencari untuk setup buy karena menurut saya sekarang tidak worth it karena kita berada persis di area resistance. Jadi kalau kita buy di sini agak aneh gitu ya, berarti kita buy-nya area resistance gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ke reject lagi ke bawah, selama kita berada di atas trendline ini harusnya tidak ada masalah. Kemungkinan kita hanya retest saja untuk kembali naik ke atas. Tetapi yang tidak boleh adalah kita kembali masuk ke sini dan konsolidasi. Maka kemungkinan kalau ini yang terjadi, kita akan membuat satu low lagi sebelum dari sini mungkin kita akan pump lagi ke atas. Oke, jadi itu skenario yang perlu teman-teman perhatikan. Keduanya bisa saja terjadi, probabilitasnya sama-sama besar, so teman-teman cukup cocokkan saja mana yang terjadi. Oke. Nah, hari ini banyak sekali berita-berita baik yang datang. Nah, yang pertama datang dari bitcoin.com ya. Di sini dikatakan Shark Tank star Kevin O'Leary expect $1 trillion flowing into Bitcoin. Jadi ini seorang entrepreneur lah ya yang cukup dikenal juga, Kevin O'Leary, yang bawain acara Shark Tank juga. Bawain acara sih, dia investornya lah di situ lah ya. Dan dia mengatakan dia expect ada triliunan dolar yang akan masuk nanti ke Bitcoin. Tetapi catatannya ketika nanti sudah ada Bitcoin ETF gitu. Nah, dia bilang I'm bullish on crypto gitu. Nah, ini dikatakan we want the regulator to actually make some decision about crypto because none of us that are in financial service want to actually be cowboys about this. I don't want to get involved in crypto if regulators say it is not okay. Jadi sini juga dia ada bahas-bahas soal ETF. Jadi pada intinya dia percaya bahwa masih ada triliunan dolar yang bakalan masuk ke Bitcoin asalkan nanti Bitcoin ETF sudah disahkan gitu ya. Oke, kemudian juga ada berita dari Afrika gitu. Crypto market has grown by more than 1,200% since 2020. Di Afrika aja market crypto itu sudah berkembang 1.200% guys. Selama dari tahun 2020 sampai sekarang. Jadi bayangin untuk growth-nya itu crypto gila-gilaan gitu. Dalam waktu setahun bisa 1.200% gitu ya. Jadi kemudian hari ini juga ada artikel yang mengatakan Bitcoin worth 2 billion move for just 0.78 dollars. Jadi inilah salah satu kelebihan kalau misalnya kita bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Kalau misalnya teman-teman pengen transaksi transfer gitu 2 billion dollars melalui bank, itu mungkin prosedurnya nggak tahu harus seribet apa gitu ya, dan biaya transaksinya nggak tahu sebesar apa. 2 billion dollars, coba teman-teman hitung aja itu dirupiahkan berapa. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Bitcoin, kita transfer 2 billion dollars, itu biayanya itu hanya 0,78 dolar. Anggap saja 1 dolar deh. 14.000 guys. Untuk move 2 miliar dolar. Bayangin. Dan kalian nggak ditanyain orang-orang bank, wah ini untuk apa nih? Transfernya kok banyak banget. Hati-hati pak, nggak boleh kalau banyak gini, ya kan? Banyak nih nanti nih. Oh harus, kalau misalnya mau sebanyak itu harus ini dulu pak, harus itu dulu pak. Jangan deh kalau bisa deh, ya kan? Ditanyain ini itu, biayanya gede pula kan? Kalau di kripto pakai Bitcoin nggak usah ribet. Tinggal kita transfer aja uang kita gitu kan. Biayanya cuma 0,78%. Sorry, 0,78 dolar gitu ya. Jadi itu adalah salah satu juga kelebihan bertransaksi melalui kripto. Jadi fee-nya kecil, transaksinya juga kenceng. Bentar aja juga udah nyampe, ya kan? Kalau kita melakukan transaksi internasional, bentar aja juga udah nyampe, biayanya fee-nya kecil.
karena kita tidak melalui perantara yang lain. Perantara kita hanya pakai blockchain aja. Jadi itulah kenapa Bitcoin adalah sebuah revolusi gitu ya dalam hal pembayaran atau keuangan lah istilahnya. Kemudian hari ini kembali dikatakan illiquid Bitcoin supply is at all-time high. Guys, ini sudah berkali-kali saya kasih tahu ke teman-teman, tolong dicermati juga data di belakang layar. Jangan hanya lihat chartnya aja. Oke. Di sini diperlihatkan illiquid supply itu sekarang sudah masuk ke area all time high. Dalam artian ketika kita berada di puncak pun di sekitar 64.000 kemarin, jumlah Bitcoin yang tidak liquid itu tidak sebanyak sekarang. Artinya tidak liquid dalam artian sudah disimpan di cold wallet masing-masing, ditarik dari exchange, di hold, tidak diapa-apain lagi. Itu jumlahnya semakin meningkat. Bedakan dengan yang terjadi kemarin di sini. Ketika kita ada penurunan tajam, kemudian kita mencoba naik lagi, kemudian kita koreksi dalam. Nah, di sini bisa jadi kita sebut sebagai bull trap. Karena apa? Harganya naik di sini, teman-teman bisa lihat. Tetapi data on-chain-nya, illiquid supply-nya itu turun. Dalam artian banyak orang melakukan distribusi, ya kan? Bitcoin supply kebanyakan jadi liquid. Orang-orang pada masukin Bitcoinnya ke exchange pada mau dijual gitu. Nah, itu menyebabkan harganya cuma naik sedikit, ini untuk bull trap aja ya kan. Kemudian down lagi deras. Karena data on-chain tidak mendukung. Sedangkan berbeda di sini, teman-teman bisa lihat. Ini penurunannya cukup tajam, tetapi malah illiquid supply-nya itu terus naik. Dalam artian orang nggak ada yang pengen jualan gitu guys. Tidak liquid semuanya Bitcoinnya, stok Bitcoin semua itu udah jadi nggak liquid. Tidak di exchange lagi, semuanya udah ditarik dari exchange, semuanya udah di hold. Orang-orang udah menunggu untuk all time high berikutnya. Jadi yang sekarang kita transaksikan di exchange itu hanya segelintir kecil dari total circulating supply. Itu yang menyebabkan saya salah satunya juga masih yakin kita masih di pertengahan bull run. Jadi short term correction itu sangat wajar guys, tetapi untuk long termnya kita bisa at least menjadikan data on-chain ini salah satu indikasinya atau indikatornya gitu. Oke, jadi itu menurut saya cukup bullish. Kemudian di sini juga ya ada artikel-artikel yang menyebutkan Bitcoin bull run expected as exhausted bears sell at loss. Jadi di sini dikatakan para bear ini udah mulai kehilangan momentum lah ya dengan adanya grafik ini, kehilangan momentum, kehilangan kekuatan. Karena apa? Beberapa hari ini FUD-nya udah mulai hilang lagi, nggak ada lagi gitu. Bitcoin bears run out of FUD. Jadi tidak ada FUD besar yang sekarang terjadi gitu. Jadi tidak ada alasan bagi Bitcoin untuk tiba-tiba crash lebih jauh lagi gitu. Ini menurut artikel ini ya. Bahwa para bears ini udah kehilangan momentumnya dan udah kehilangan semacam tombaknya lah. Tombaknya ini kan pakai FUD juga. Harus ada FUD, menyebar fear gitu kan. Uncertainty, doubt. Supaya orang-orang galau, supaya orang-orang takut, supaya orang-orang merasa tidak pasti gitu kan, lalu marah menjual Bitcoinnya karena ketakutan gitu. Dengar berita buruk dari A, dari B, dari C, dari D, jadinya mereka tergerak mentalnya untuk menjual. Nah, itu kemakan FUD. Sedangkan sekarang FUD ini udah mulai berkurang, nggak tahu mau dinarasikan apa lagi FUD-nya. Udah kehabisan akal gitu. So, ini juga merupakan indikasi yang positif. Oke, jadi hari ini ada datang lagi beberapa berita positif dan memang overall kalau kita lihat di 4-hour chart guys, memang ya chartnya sekarang lebih mirip ke yang kemarin saya bilang tuh. Mana nih? Nah, ini dia. Mirip dengan koreksi yang terjadi di sini guys. Dan mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Ini kan baru mirip ya. Teman-teman bisa lihat. Ini, oke, kita down, kemudian kita membuat rebound ke atas, kemudian break dari resistance, konsolidasi, dan melanjutkan kenaikan ke atas walaupun turun lagi, tetapi selama berada di area resistance di sini kita masih bisa naik ke atas. Nah, hal yang sama juga bisa saja terjadi di sini. Jika kita mampu break dari resistance di sini,
kemudian konsolidasi, maka kemungkinan kita akan melanjutkan kenaikan ke atas. Dan kalaupun dibanting lagi ke bawah, selama kita bertahan di atas area ini, maka kita masih ada kemungkinan untuk naik ke atas gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan ya, jangan lupa like dan share-nya teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.